Allah Subhanahu wa taala hadzarul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mengimbau kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang akan bisa menerima imbauan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diimbau untuk apa? Supaya berhati-hati, jangan lengah. Berhati-hati, jangan lengah terhadap siapa? Mereka-mereka yang tidak beriman. Terjadi perbedaan pendapat tentang khitab pada ayat ini. La tattakhidhu bitanatan, jangan kamu mengambil. Bitanah itu artinya adalah teman. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu butunus taub. Jadi yang ada kantong-kantong yang ada di dalam pakaian. Karena itu yang paling dekat dengan kita. Sehingga diumpamakan teman itu seperti kantong yang selalu mendekati kita. Ini kan tidak sembarangan orang yang harus dekat dengan kita. Maka harus hati-hati. Bitonatan itu teman, artinya adalah teman kepercayaan yang harus diberikan mandat atau amanah. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil teman sebagai kepercayaan selain dari kamu. Yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat ini? Karena seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, kana rijalun minal muslimin yuwasiluna rijalan min yahud. Jadi pada zaman dulu ya, pada zaman Rasulullah ada orang muslim ya menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan orang-orang non-muslim, itu orang-orang Yahudi disebut di sini. Rijalan min Yahud. Kenapa mereka selalu menjalin hubungan orang muslim ini dengan orang Yahudi ini? Lima kana bainahum minal jiwar wal half bil jahiliyah. Karena mereka sudah mempunyai hubungan ya persekutuan ya, kemudian perhubungan tetangga pada masa sebelum Islam, pada masa jahiliyah. Sehingga itulah yang terbawa pada masa Islam. Ya. Jadi mereka berhubungan terus dari masa jahiliyah sampai masa Islam. Orang muslim ini tidak diketahui siapa namanya. Ya. Kemudian berhubungan dengan orang Yahudi. Nah, dengan sebab itulah katanya ayat ini turun. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berhubungan atau berkomunikasi sama orang-orang dengan orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Turunlah ayat ini yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan ila akhirih. Dengan sebab ada hubungan antara orang muslim dengan orang non muslim pada saat itu, pada masa Rasulullah SAW. Orang ini punya hubungan dari masa jahiliyah. Ya, karena persekutuan, karena jadi tetangga dan sebagainya, sehingga Allah melarang mereka atau mengimbau mereka supaya jangan terlalu memberikan kepercayaan kepada mereka. Oleh sebab itu ulama mengatakan hadhil ayah tahdhirun lil mu'minin min aqdis silah was sadaqat al amiqah ma'al kafirin wal munafiqin. Ayat ini katanya imbauan keras kepada orang-orang beriman supaya jangan sampai menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga semua rahasia batinnya itu diberitahukan kepada mereka. Ini imbauan ya, baik kepada orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Kenapa katanya? Karena mereka tuaddi ila tasirbil asrar wal ittila' ala ahwal muslimin. Karena mereka bisa saja akan membocorkan rahasia-rahasia yang kita ceritakan kepada mereka.
Nah, makanya kalau memberikan satu berita, cerita tentang sesuatu atau sesuatu yang rahasia, kita harus berikan kepada orang yang betul-betul kita percayai. Dan orang-orang yang kita percayai ini orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini ayat ini khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan khitabnya kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi ulama mengatakan mentasheh mengatakan bahwa ayat ini secara umum ya, mengingatkan supaya jangan sampai memberikan kepercayaan kepada orang-orang non-muslim secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, selain orang-orang yang beriman. La ya'lunakum khabala. Kenapa? Karena tadi mereka tidak berhenti-henti untuk menyusahkan kamu. Kelihatannya itu baik, tapi nanti di satu saat atau satu hari, satu masa dia akan mencelakakan kamu. Itulah sebabnya tidak diperkenankan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena dia bisa memudaratkan kita, bisa juga merusak tatanan kehidupan kita, bahkan merusak kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga mereka akan mendapatkan permusuhan, kemarahan secara zahir maupun secara batin. Kelihatannya baik di depan kita, suatu saat dia juga akan mencelakakan kita. Ayat ini kata ulama, ini larangan memang sifatnya mutlak. Jadi tidak boleh sama sekali memberikan kepercayaan kepada orang-orang non-muslim. Cuman ayat ini sekalipun mutlak katanya yuqayyiduhu ayatan. Ayat ini ditakyid, dikaitkan dengan dua ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat di dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang pertama mengatakan la yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sekalipun ayat ini sifatnya mutlak ya, tetapi ada ayat lain yang mentaksis atau yang mentakyid ayat ini, yaitu dua ayat di dalam surat Al-Mumtahanah, yaitu ayat yang mengatakan la ilaha yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada orang-orang yang beriman untuk berinteraksi sama orang-orang muslim selama mereka tidak memusuhi kita. Lam yuqatilukum, tidak memusuhi, tidak mengganggu agama kita, tidak mengeluarkan kita atau mengusir kita dari tanah air kita. Selama tidak mengusir kita dari tanah air kita, tidak mengganggu stabilitas kehidupan kita, keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la yanhaqum an tabarruhum, untuk berbuat baik sama mereka dan melakukan hal yang adil sama mereka. Tidak apa, selama mereka tidak akan membunuh atau memerangi kita. Nah, pada ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan yang kamu dilarang itu mana? Innama yanhaqumullah. Sebaliknya yang dari yang tadi yang pertama, anil ladzina yuqatilunakum fid-din. Orang-orang yang memusuhi kamu, orang-orang yang mau membunuh kamu, orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang ayyukhrijukum min diyarikum, orang-orang yang mau mengusir kamu dari tanah airmu,
dari rumahmu. Ini orang-orang yang kamu harus hati-hatikan. Wa dhaharu ala ikhrajikum, bahkan mereka itu menampakkan permusuhan dengan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mencelakakan kita. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak bisa kita toleransi untuk bermuamalah sama mereka. Tidak boleh. Kalau mereka sudah jelas-jelas memusuhi kita, memerangi kita, atau mengeluarkan kita, mengusir kita dari tanah air kita, dari rumah kita, maka tidak ada toleransi bagi mereka. Tapi selama mereka itu hidup bersama kita, aman, nyaman, tidak mengganggu, ya, lakum dinukum waliyadin. Mereka menjalankan agama yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Kita menjalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan kita, tidak masalah. Tidak ada masalah. Maka ketika Islam masuk ke Mesir, waktu Islam masuk ke Mesir, tidak dirusak semua tempat-tempat ibadahnya Fir'aun, dibiarkan, dan tidak diusir orang-orang Nasrani yang ada di Mesir itu, tidak diusir oleh sahabat, dibiarkan, karena pikiran sahabat mungkin sekarang dia tidak beriman, suatu saat nanti dia akan beriman. Dia mungkin meninggal, tapi anak cucunya akan menjadi orang yang beriman, sehingga mereka tidak dikeluarkan dari Mesir. Inilah makanya Islam itu rahmah, ya. Islam itu berinteraksi sama siapapun selama tidak mengganggu. Tapi jika mereka itu mengganggu, memusuhi, memerangi, mengusir, maka kita juga harus bersikap tegas, keras sama mereka. Nah, inilah sikap yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mumtahanah, ya. Jadi ayat ini sifatnya mutlak tapi ditakhir, atau sifatnya umum tapi ditaksis dengan surat Al-Mumtahanah, ya. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab-sebabnya. Karena apa? Karena mereka ini tidak berhenti-henti menyakiti, menyusahi kita. La yuwallunakum khabala. Bahkan mereka ini waddu ma'alitum. Mereka berharap supaya kita ini terus susah, terus dalam keadaan mudarat. Mereka senang melihat kita susah, senang melihat kita mudarat dan sebagainya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, ini sebab-sebab mereka tidak bisa kita toleransi sama mereka, karena ya mereka menampakkan kemarahan secara nyata maupun secara tidak nyata. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan qad badatil baghdha, kemarahan itu telah nampak, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Kenapa di sini disebut mulut? Katanya karena inilah yang kadang-kadang bisa membuat orang itu terpesona, membuat orang itu ingin ya mengikuti atau mengikuti jejaknya. Mulut, ya. Dari mulut ini juga disampaikan semua sesuatu yang nyata maupun yang tidak nyata, yang rahasia maupun yang tidak rahasia. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, tapi ada di dalam jiwa mereka sifat ya hasad, ya dengki, iri hati, ingin menyakiti, itu lebih akbar atau lebih aksar, lebih nampak dibandingkan yang apa yang disampaikan oleh mereka. Ayat ini ya imbauan bagi orang-orang yang beriman agar mereka sadar, la'allakum ta'qilun, agar engkau sadar terhadap apa yang akan mereka lakukan. Imam
Qurtubi menceritakan, katanya pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman dulu. Ya. Pada zaman dulu ada sahabat namanya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini memberikan peran kepada orang non-muslim menjadi sekretaris, memberikan peran kepada orang non-muslim menjadi sekretarisnya. Lalu bertemulah Abu Musa al-Asy'ari dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu menceritakan hal memberikan kesempatan bagi orang non-muslim menjadi sekretarisnya, Sayyidina Umar kaget, kok bisa kata. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, suruh dia datang ke masjid. Dia tidak mau katanya. Kenapa? Apakah dia juga memang tidak mau ke masjid? Tidak. Sampai Sayyidina Umar mengatakan lima ajun dua. Kenapa dia tidak mau masuk ke masjid? Apakah dia junub? Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, bukan, sekretaris saya itu bukan karena dia junub sehingga dia tidak mau ke masjid. Katanya innahu nasrani, dia bukan non-muslim. Fahan taharahu, Sayyidina Umar berubah marah. Faqala la tudnihim wa qad aqsahullah. Kenapa kamu berikan dia peran? Kenapa kamu muliakan mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Itu kata Sayyidina Umar. Marah sama Abu Musa al-Asy'ari. Saya Abu Musa al-Asy'ari ini datang menghadap pada Sayyidina Umar dengan sekretarisnya. Ya banggalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari membawa sekretarisnya. Tahu-tahu Sayyidina Umar begitu diceritakan marah. Karena waktu diminta datang ke masjid tidak mau. Ditanya apakah dia junub atau tidak? Enggak katanya. Dia non-muslim katanya. Marah Sayyidina Umar. Kenapa kamu mengangkat orang yang dihinakan oleh Allah? Apa kamu memberikan peran kepada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah kata Sayyidina Umar pada waktu itu, ya. Kenapa kamu memberikan dia kepercayaan, katanya. Kemudian ada di riwayat yang lain, Sayyidina Umar mengatakan la tastamilu ahlal kitab fa innahum yastahilluna ar-risha. Jangan kamu memberikan peran kepada ahli kitab karena mereka terbiasa melakukan korupsi. Ya, karena mereka terbiasa melakukan korupsi. Ini dulu ini Sayyidina Umar mengatakan begitu. La tasta'milu ahlal kitab fa innahum yastahilluna ar-risha. Wasta'inu ala umurikum wa ala ra'iyatikum billadzina yakhshawna Allah ta'ala. Dan berikanlah peran untuk mengurus urusan-urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ini sebenarnya imbauan bagi pemimpin ini, ya. Kata Sayyidina Umar ini. Imbauan ini supaya kita hati-hati. Hati-hati, ya, jangan memberikan peran kepada orang yang tidak takut kepada Allah, apalagi kepada non-muslim, karena dikhawatirkan ya, mereka ini terbiasa melakukan korupsi. Tapi sekarang kan bukan orang non-muslim aja yang korupsi, ya. Ya, yang dulu ini mereka saja yang mengerjakan korupsi itu. Kalau sekarang ya berjamaah dia. Ya, karena banyak berteman itu, betul Pak. Ya, karena itulah pengaruh teman itu. Itulah pengaruh teman. Makanya jangan heran Pak,
kan ini kan muslim, ya sholat 5 waktu misalnya, tapi kok ya jadi pencuri kelas kakap gitu kan, ya pakai dasi dan sebagainya, ya karena berteman, karena teman itu sangat besar pengaruhnya. Itu sebabnya kita diimbau dalam syair anil mar ila tasal wasal an qarini fa innal qarina bil muqaraniyat tadi fa in kana la khairin wa qarin tadi wa in kana la syarrin fajanib sur'atan. Ini kata ulama, jangan tanya orang, tapi lihat siapa temannya, siapa temannya. Jadi kalau mau tahu orang, lihatlah siapa temannya bergaul, betul kan? Iya. Kalau dia bergaul sama orang-orang yang baik, katanya Pak Ika ada khairin, Pak Korin hunah tadi. Kalau dia orang baik, bergaulah sama mereka, kamu akan diberikan jalan petunjuk. Wa Ika ada syarrin. Nah ini konsep berteman, ini konsep berteman. Kalau dia orang tidak baik, hindari dia segera. Jangan sebentar-bentar, besoklah kita putus sama dia, besok akhirnya apa? Nanti dia akan ikut dengan perilaku mereka. Jadi konsep berteman itu, jika dia baik kita dekati, bisa jadi kita juga akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari sebab bergaul dengan mereka. Tapi jika dia jelek, jangan ikutin mereka. Ya, korupsi sedikit kita aja ya. Silakan makan, ini kita makan tiba-tiba apa ini hasil korupsi. Oh, sedikit aja apa-apa akhirnya nanti terbiasa. Ya. Ini harus hati-hati memang. Ya. Nah itulah makanya sebabnya kenapa ada di antara kita yang korupsi, ya karena pengaruh dari teman itu. Ya, pengaruh teman itu sangat luar biasa. Maka sangat berbahagia orang yang punya temannya baik, temannya soleh, sehingga dia menjadi orang yang soleh. Dan sangat bahagia juga orang yang punya temannya jelek, tapi temannya ini bisa dibawa menjadi orang yang soleh, tidak terpengaruh oleh kejelekannya dia. Tapi sangat tidak berbahagia orang yang soleh kemudian punya teman yang tidak baik, akhirnya dia tidak menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang toleh, yang tidak baik. Ya. Nah ini harus hati-hati. Sudah baik, sudah soleh, gara-gara dia bergaul sama orang lain yang tidak baik, akhirnya dia tidak soleh lagi, tapi dia menjadi orang yang toleh. Ya. Nah ini yang kita harus hindari. Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti itulah. Ya. Baik di awal sampai akhir, soleh di awal sampai akhir. Nah, kemudian kata Sayyidina Umar, pernah ada orang mengatakan sama beliau, ada orang katanya mengangkat seseorang non muslim. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa akuntansi lah gitu sekarang kan. Tidak ada yang bisa menulis. La ahadun aktabu minhu. La ahada aktabu minhu. Tidak ada yang bisa jadi juru tulis. Tidak ada yang bisa jadi akuntan. Wala akhadtu biqalamin. Dan tidak ada yang bisa membuat ya semuanya lah, menulis, memformat dan sebagainya. Apala yang angka, apa kira-kira tidak kita akan memberikan peran pada mereka ini, pada dia? Apa kata Sayyidina Umar? La akhudhu bitanatan min dunil mu'minin. Sayyidina Umar sendiri ditawarkan seseorang yang profesional, yang ahli dalam bidang akuntan, ahli dalam administrasi, ditawarkan Sayyidina Umar. Ini hebat orang ini. Apa kata Sayyidina Umar? La akhudhu bitanatan min dunil mu'minin. Saya tidak mau
memberikan peran kepada orang yang atau kepercayaan pada orang yang tidak beriman. Ini karena sangat indihnya ya pada saat itu Sayyidina Umar sehingga tidak memberikan ya peran kepada orang-orang yang mereka tidak percayai dari orang-orang yang non muslim. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman juga terhadap sikap orang-orang yang munafik. Tapi pada ayat sebelumnya itu seperti apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi mengatakan ayat yang sebelumnya ayat antum ini ayat ini katanya menjadi dalil tidak boleh bersaksi mengambil musuh menjadi saksi. Tidak boleh mengambil musuh menjadi saksi. Sekalipun ada sebagian yang membolehkan, Abu Hanifah membolehkan. Misalnya sekarang saya bermusuhan sama orang dan orang ini jadi saksi saya. Ini tidak boleh menurut Ahlul Madinah dan Ahlul Hijaz. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan boleh. Tetapi ada pendapat yang mengatakan kesepakatan ulama tidak boleh menjadikan musuh menjadi saksi. Apalagi dia sudah non muslim, sudah jadi musuh, mau dibuat jadi saksi lagi kan susah. Bukan akan membawa maslahat bagi kita, tapi akan membawa mudarat bagi kita. Itu sebabnya tidak boleh musuh akan menjadi saksi. Sekalipun Abu Hanifah mengatakan boleh jika ada maslahatnya. Nah, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga tentang orang-orang yang munafik. Kamu cenderung senang sama mereka. Kenapa? Karena ucapan-ucapannya, ya. Karena penyampaiannya, manis ucapannya, tapi ternyata di belakang menyakitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ha antum ulai tuhibbunahum." Ini katanya tuhibbunahum, hum itu adalah al-munafiqin. Orang-orang munafik yang kamu senangi mereka. Wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak senang sebenarnya pada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Padahal kamu itu beriman dengan seluruh kitab. Nah, ini ma'al munafik ini ada yang mengatakan orang-orang kafir juga. Kamu kan beriman sama seluruh kitab-kitab. Mereka tidak beriman kepada sebagian kitab, kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Nabi. Kamu senang sama mereka, tapi mereka sebenarnya tidak senang sama kamu. Wa idza laqukum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter mereka ini, ciri-ciri mereka. Wa idza laqukum, apabila mereka menjumpai kamu, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman, kami percaya. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal bayt. Tapi ketika mereka jauh dari kamu, ya, tidak bertemu dengan kamu, mereka menggigit jari dengan penuh kemarahan. Orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kafir. Kalau di depan kamu dia baik, tapi di belakang dia menyakiti. Nah, inilah yang harus kita hati-hatikan. Ya, tidak semua apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik yang baik, manis, renyah ucapannya itu baik, ada maslahatnya bagi kita. Tapi kadang-kadang itu bisa merusak keyakinan kita, bisa menyakiti hati kita sama mereka-mereka itu. Renyah ucapannya, ya. Oh, pandai bersilat lidah, seakan-akan tidak ada orang di dunia ini yang pandai pidato, tidak pandai bicara, tidak pandai berceramah.
tetapi di belakang mereka menyakiti hati kita, bahkan bisa akan merusak keimanan kita. Wa idza lam, ciri-ciri mereka apa? Kalau dia bertemu dengan kamu, mereka senang, bahagia, seakan-akan mereka orang-orang yang beriman. Tapi begitu jauh dari kamu, dari kita, dia menampakkan kemarahan, penyesalannya. Ya, mereka tidak senang sama kita. Qul mutu bi ghaizikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada Nabi Muhammad, qul mutu bi ghaizikum. Biarkan dia mati dengan kemarahannya. Biar dia sakit hati, tidak apa-apa. Biar dia mati dalam keadaan sakit hati. Innallaha alimun bidzati sudur. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hambanya. Mana yang niatnya baik, mana niatnya tidak baik, mana yang niatnya buruk, mana yang niatnya ikhlas, Allah lah yang maha mengetahui. Manusia tidak mengetahui isi hati sepenuhnya, manusia itu sendiri. Kita akan menghukum seseorang berdasarkan zahirnya, tidak bisa menghukum orang berdasarkan batinnya. Innallaha yahkumu, nahnu nahkum bizawahir wallaha yatawallas sarair. Kita hanya bisa menghukum, oh orang ini begini, oh orang ini begini, tapi rahasia hatinya itu kita serahkan kepada Allah, karena Allahu alimun bidzati sudur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya juga menjelaskan tentang sikap mereka. Kalau kamu berbuat baik, bukan dia balasannya berbuat baik, tapi dia akan menyakiti kamu. Kalau kamu berbuat baik sama mereka, mereka akan menyakiti kamu. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu sudah tidak, atau kalau kamu sakit, mereka senang. Inilah sifat-sifat orang yang munafik, tidak mau melihat kebaikan kepada orang lain, tidak mau melihat orang lain senang. Orang senang dia yang sakit, orang sakit dia yang senang. Ya, sakit hati melihat orang senang. Begitu orang sakit dia juga bahagia. Tahu tidak merasa. Begitulah gambaran bagaimana orang-orang yang munafik. Ya. Di depan baik, di belakang tidak baik. Kalau orang berbuat baik, dia menyakiti. Kalau orang menyakiti, dia senang. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Inilah karakter mereka. Ya, tidak mau melihat kebaikan kepada orang lain, dan selalu ingin melihat orang lain itu tidak baik dan mau menyakiti terus orang yang baik itu. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala memberikan resep. Ada dua. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Ada dua cara kita untuk menyikapi tingkah laku dan cara mereka itu. Pertama, bersabar dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersabar, ya, menahan hawa nafsu kita jangan sampai keluar dari rel syariat, kemudian selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa tipu daya yang mereka lakukan itu tidak akan bisa memudaratkan kita. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah meliputi pengetahuannya dalam terhadap segala sesuatu. Allah yang Maha mengetahui, ya, pekerjaan masing-masing orang. Maka oleh karena itu, ya, marilah kita, ya, pandai-pandai menjaga diri, berhati-hati dalam bergaul sama siapapun. Tidak semua orang itu senang sama kita, dan tidak semua orang itu, ya, tidak baik sama kita juga. Ada juga di antara mereka yang niatnya tulus bergaul sama kita, berbuat baik sama kita. Ada juga sebagian dari mereka, dari teman-teman kita itu ingin mencelakakan kita.
Ya, inilah sifat-sifat orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terpedaya dengan mereka semua. Ya, kalau memang kita akan memberikan kepercayaan amanah kepada seseorang, maka yang paling utama yang harus kita lihat adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan amanah kepada orang yang tidak beriman. Boleh memberikan peran kepada orang-orang yang tidak beriman selama dia tidak mengganggu keyakinan kita, selama dia tidak memusuhi kita, selama tidak menyakiti kita. Itulah pesan Al-Quran di dalam surat Al-Imran, dan ayat yang tadi sudah ditafsir dengan surat Al-Mumtahanah yang mengatakan la yanhaqullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, untuk berbuat baik sama mereka. Ya, artinya bisa kita hidup bersama orang-orang yang non-muslim itu dengan hidup yang rukun, kita saling toleransi antara umat beragama. Mereka menjalankan agamanya masing-masing, silakan, kita juga menjalankan agama kita. Tapi kalau mengganggu keyakinan akidah kita tidak boleh diam. Kita harus bersuara dan harus mengambil sikap. Inilah pesan Al-Quran yang bisa penting dalam surat Al-Imran ayat 118 sampai 120. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya. Ada tanggapan atau apa yang perlu dipertanyakan? Silakan. Silakan jemaah, mungkin satu orang. Ada. Makanya ya, memberikan amanah itu ada? Tidak ada ya. Maka memberikan amanah itu, ini kalau kita baca surat Al-Imran dan surat apa namanya? Surat Al-Mumtahanah, itu syarat pertama itu orang-orang beriman. Ya, dia ada maksiatnya atau tidak, tapi dia beriman. Itu yang paling utama. Tidak semua manusia, semua orang Muslim ini kan bersih dari segala dosa dan noda ya. Ada aja kesalahannya, sedikit ataupun banyak ada saja. Tapi ketika akan memberikan peran kepada seseorang yang kaitannya dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, nah itu harus juga memperhatikan sisi keyakinannya. Harus orang yang beriman. Misalnya mana bagus presidennya muslim dan non muslim, menteri mungkin muslim. Kalau presiden kan makanya gitu misalnya ya kan, ya tentu kita sebagai yang punya kebijakan umum, yang punya kebijakan paling tinggi, tentu kita harus mengambil orang yang beriman ya. Sekalipun ada pendapat ulama mengatakan ya non muslim juga bisa katanya kalau dia adil, tapi seperti tadi ya, nanti di depan kita baik, di belakangnya dia selalu menyakiti. Ini memang janji Allah, ini firman Allah dalam surat Al-Imran dan surat Al-Mumtahanah. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Tapi lebih bagus kalau kita milih orang yang beriman atau mengangkat menteri. Ya, kebijakannya lebih rendah dari presiden. Ya, tentu kalau kita sebagai orang yang beriman, maka sisi keimanan itu jangan sampai dilupakan. Sisi keimanan itu sangat sampai dilupakan. Itu yang paling penting. Bukan ini siapa, bukan. Tapi ini orang beriman atau dia rajin sholat atau tidak, itu yang paling penting. Ini orang muslim tapi tidak beriman. Dibandingkan yang itu rajin sholat, ya itu lebih diambil yang rajin ibadah daripada yang tidak ibadah. Nanti tingkatannya dalam lingkup orang muslim tentu orang yang tidak rajin ibadah itulah yang kita berikan peran. Karena kalau orang takut tadi la yadurukum, yaitu orang yang bersabar, orang yang bertakwa, insya Allah dia akan bisa menjalankan amanah. Ya. Jadi intinya
jangan sampai ketika memberikan peran yang strategis yang kira-kira ada di sana rahasia tidak bisa diketahui atau disebarkan kepada orang lain, itu tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Pertama yang harus dilihat adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pelajaran ya bagi kita, sehingga ya mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ayat ini, terutama bagi orang-orang yang diberikan peran sebagai pemimpin atau orang-orang yang ingin memilih pemimpin atau mencari pemimpin. Ya, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ya, baik, karena tidak ada tanggapan, tidak ada masukan, maka kita akhiri majelis kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Istri asrarul Fatihah. Hadirin, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Berat ini ayat ini bagi kita dan bagi